Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nana Qasim Yusuf, penulis novel My Name is Nakoy. Apa kabar sahabat Nakoy? Kembali bersama saya dalam episode kali ini. Temanya adalah silat pesantren. Dan di halaman 107, 108, 109, 110 Anda boleh membaca novel ini juga, dan silakan Anda boleh menyamakan ya literasi dari novel My Name is Nakoy. Dan jangan lupa sebelum kita lanjutkan, silakan boleh berikan komentar, like, share, and subscribe YouTube Nakoy ya. Baik, saya akan mulai. Silat pesantren. Setiap hari Jumat di pondok adalah hari libur. Kebiasaan santri yang tetap aku lestarikan adalah berziarah bersama-sama. Para santri setiap pondok setelah sholat subuh berjalan ke arah makam sesepuh pondok pesantren, almarhum Mbah Abdullah, dan para sesepuh lainnya. Mereka adalah para ulama, para tokoh agama yang keturunannya meneruskan dakwah di pondok pesantren. Para santri berjalan bersama-sama menuju makam Kiai Sepuh, lalu dipimpin oleh salah satu orang. Terkadang aku sebagai lurah, terkadang juga santri lainnya. Sejak kepengurusanku, maka penertiban mulai dijalankan, termasuk penertiban agar membudayakan antri di makam Kiai Sepuh. Makam yang luas dikelilingi oleh pohon yang rindang. Tidak ada suasana angker di makam ini. Yang ada justru kebalikannya, ingin lebih lama duduk dalam zikir dan tafakur. Jadi makamnya memang adem banget ya. Dari pondok tuh mungkin jalan butuh waktu hampir 15 menit di pinggir sungai ya. Tidak jauh dari area makam ada perkebunan tebu yang luas. Dari samping perkebunan tebu ada jalan setapak menuju pondok pesantren Buntet Cirebon. Jadi muncul ini sebelahan atau di belakang Buntet itu adalah muncul pesantren. Lewat jalan belakang, ternyata Kiai Pondok Pesantren Buntet dan Munjul masih ada kekeluargaan yang kental. Jalan setapak menuju Pondok Pesantren Buntet masih luas dan dipenuhi banyak perkebunan yang masih alami. Ada lapangan kecil, disinilah aku dan para pengurus santri akan dilatih silat dengan jarak dekat dan cepat, yaitu silat munjul atau aku menyebutnya adalah silat pesantren. Setiap malam Sabtu adalah latihan silat khusus untuk aku dan 10 pengurus santri. Pelatih kami adalah bukan kiai, bukan ustadz juga, tetapi seorang bapak dari kampung. Hanya saja para kiai sangat segan dan menghormatinya. Namanya adalah Kitarian. Bapak yang tingginya kurang lebih 160 meter ini sudah ada di hadapan kami malam pertama itu. Assalamualaikum. Silat tujuannya bukan untuk berperang atau menyakiti lawan. Silat digunakan hanya untuk menjaga diri, mempertahankan diri, karena menjaga diri dari kejahatan adalah jihad yang baik. Niatkan hati kalian bahwa belajar silat ini bukan untuk arogan atau kehebatan, namun semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, katanya. Aku menatap teman-teman pengurus santri lainnya yang sudah melepaskan kain sarung. Malam itu kami pun belajar tentang teknik silat secara cepat dan tepat. Bagaimana kuda-kuda yang kuat dalam silat. Yang kuat kuda-kudanya ya, kata Kitarian. Beliau mendekati aku dan tiba-tiba bret ya. Kedua kakiku ditendang dari belakang dan langsung aku terjatuh. Jadi kuda-kudanya memang kita nggak biasa ya, ditendang langsung jatuh. Lo udah sepuh tapi tenaganya dahsyat. Itulah pondasi hidup. Jika kita nggak kuat, maka mudah jatuh, katanya. Kedua kaki kita adalah simbol keyakinan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Jika salah satunya nggak seimbang, maka akan mudah kita bisa dijatuhkan oleh lawan, katanya. Wow. Sekarang bangun lagi lurah. Kamu adalah penanggung jawab pondok pesantren ini. Kamu harus kuat jadi lurah santri. Tidak ada kebaikan selalu disambut oleh pikiran baik oleh orang-orang, katanya. Aku merasakan sakit yang sangat ketika kedua kakiku diserang dari belakang oleh Kitarian. Sudah siap semuanya, baca bismillah dan pasang kuda-kuda, katanya. Malam itu aku pun beberapa kali jatuh ketika kuda-kuda kakiku lemah dan tidak kuat. Malam itu kita hanya belajar tentang kuda-kuda. Sebelum tutup pertemuan malam yang hebat, Kitarian mengatakan, sekarang Bapak minta satu orang maju, kita latihan silat. Kalau silat kungfu selalu dengan jarak jauh, kalau Cirebon silatnya jarak pendek. Aku menatap beliau dan sedang menebak berapa usianya. Walau sudah terlihat tua, namun kesegaran fisiknya tampak terlihat oleh kita semua yang masih anak-anak ya.
Tiba-tiba beliau berkata, lagi nebak umur Aki ya? Wah, dalam hatiku hebat sekali Kitarian bisa memahami apa yang aku pikirkan. Belum sempat aku membalas, beliau berkata, Lurah, maju coba lawan Aki. Waduh ya, saya nggak bisa silat, suruh maju ya. Cara ini langsung terasa bergeser dalam tubuh ini. Dalam hatiku aku diminta bertarung melawan Kitarian. Jangan kulaki, Samsu aja. Samsu itu teman ya. Aku menunjuk Samsu yang berbadan besar dariku. Ya boleh Samsu dulu habis ini Lurah ya. Samsu pun maju ke depan dan langsung mengeluarkan jurus berkelahi bebasnya. Tubuh Samsu 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Kitarian. Namun dengan mudah Kitarian menjatuhkan temanku ini. Aku menghitung hanya dalam 3 gerakan langsung berhenti. Aduh sakit banget katanya. Tiba-tiba Kitarian menuju padaku. Jantungku berdetak cepat. Dalam hatiku aku berharap beliau tidak menunjukku tubuh kurusku ini. Aku akan sekali gerakan bisa langsung roboh. Belum sempat berpikir banyak sekarang punten giliran dua santri katanya. Aku pun langsung maju disaksikan oleh Samsu yang sedang merasakan kesakitan dan para pengurus lainnya. Aku gunakan kuda-kuda yang beliau sudah ajarkan. Lalu aku gunakan gerakan tangan sesukanya menghadapi dengan cepat. Namun Kitarian jauh lebih cepat. Hanya 4 gerakan aku sudah terkalahkan. Bahkan aku diangkat ke atas seolah-olah aku akan dilempar. Aku teriak keras sama minta tolong. Jangan Ki, jangan Ki. Para pengurus santri pun tersenyum ketika aku diturunkan oleh Kitarian. Kami pun menutup kegiatan dengan berdoa. Namun sebelum kami selesai Kitarian berkata, silat sekali lagi bukan untuk mencari lawan ya atau musuh. Ini hanya semata-mata untuk digunakan sebagai membela dan jika dibutuhkan. Karena membela diri dari kejahatan sama dengan jihad. Jadi anak-anak santri jangan sombong, jangan takabur. Justru semakin kita memiliki daya silat ini, kita seperti padi yang semakin menunduk. Akhirnya setiap malam Sabtu, aku dan pengurus santri tertentu sering berlatih selama beberapa kali bersama Kitarian. Rasanya semakin banyak berlatih buatku semakin kecil dan tidak ada apa-apanya dengan keagungan Allah. Dengan segala keadaanku, berita tentang aku dan para pengurus santri dilatih silat oleh Kitarian sangat cepat tersebar. Mereka pikir aku benar-benar ahli, padahal kami hanya sedang berlatih kulitnya saja. Karena semakin mempelajari silat ke dalam, maka aku semakin mendalami jati diri kita sejati selama ini kita abaikan, katanya sambil tersenyum. Teman-teman yang great ya, itu adalah kutipan dari novel My Name is Nakoy di episode silat pesantren atau silat muncul ya teman-teman yang great. Silakan juga Anda boleh memberikan komentar, like, subscribe novel My Name is Nakoy. Buat Anda yang ingin memiliki novel ini hubungi Nako Center 0878 7828 9001. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.